Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, terima kasih dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka meskipun dari jarak jauh ya dalam mata pelajaran IPA. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, Bapak juga mengundang teman-teman kalian dari kelas 8A, B, dan C bisa bergabung di kelas hari ini karena pada kesempatan kali ini selain nanti ada pembiasaan pagi, kita juga akan bersama-sama secara singkat mempelajari mengenai materi tekanan hidrostatis. Nah, Bapak merasa perlu untuk menjelaskan secara langsung karena materi ini agak sulit ya, karena materinya materi fisika. Jadi perlu Bapak jelaskan secara singkat ya, meskipun singkat. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahaminya. Nah, langsung saja pertemuan pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali juga dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, anak-anak, untuk doa pembuka belajar sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, silahkan kalian langsung saja siapkan LKS-nya, dibuka halaman pertama tentang tekanan hidrostatis ya, materi tentang hidrostatis. Silahkan dibuka. Sambil diperhatikan juga layarnya. Baik. Nah, kita bisa bertemu lagi hari ini. Nah, anak-anak, mungkin kalian pernah menyelam minimal di sungai atau di kolam renang. Ada yang pernah berenang di sini? Ada yang pernah berenang? Oh iya. Jadi kalau apa yang kalian rasakan ketika semakin dalam berenangnya? Semakin sesak ya? Ada. Iya, semakin sesak. Baik. Atau mungkin kalian juga pernah melihat di televisi atau ada yang pernah berkunjung ke waduk bahwa bagian bawah bendungannya itu kan semakin tebal ya, semakin melebar seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan tekanan hidrostatis. Sebagaimana materi yang sudah Bapak sampaikan pada pekan yang lalu tentang tekanan, bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas alas. P sama dengan F dibagi
A. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, semakin besar gaya, maka tekanannya juga semakin besar. Tetapi apabila tekanannya semakin kecil, maka apabila luas permukaannya semakin kecil, maka tekanannya juga semakin besar. Tapi kalau luas permukaannya semakin besar, tekanannya makin kecil karena dia terbalik. Luas permukaan kecil, tekanan besar. Luas permukaan besar, tekanan menjadi kecil. Nah, itu sekilas tentang pertemuan yang lalu. Oh iya, supaya tidak mengganggu penjelasan, mic-nya bisa dinonaktifkan dulu ya. Mic-nya dinonaktifkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa mengangkat tangan. Baik, lanjut saja. Lalu hubungannya dengan tekanan hidrostatis apa? Nah, tekanan hidrostatis, hidro itu kan air, hidro. Statis itu diam. Jadi ada dua kata di sini, ada hidro, ada statis. Hidro itu air, sementara statis itu diam. Artinya apa? Tekanan hidrostatis itu diakibatkan oleh fluida yang tak bergerak. Fluida itu zat cair, cairan ya. Fluida yang tidak bergerak. Nah, besarnya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh yang pertama massa jenis, zat cairnya. Di kelas 7 kita pernah belajar tentang zat cair, kemudian kedalaman zat cair, ini yang kedua, kemudian yang ketiga percepatan gravitasi bumi. Jadi ingat-ingat ya, yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ini 3 ini saja. Nah, berdasarkan persamaan tekanan P sama dengan F dibagi A, bahwa berat dari fluida itu dibagi luas penampang, maka rumusnya rho dikali A dikali H dibagi dikali G dibagi A. Karena ini ada A, di atas ada A, di bawah ada A, maka ini saling membagi, hasilnya sama dengan 1, maka persamaan dari tekanan hidrostatis itu bisa ditulis pH, tekanan hidrostatis, P-nya ini tekanan, H-nya kecil, hidrostatis, sama dengan rho, massa jenis kali G, percepatan gravitasi bumi, kali H. Rho GH, diingat-ingat ya. Tekanan hidrostatis sama dengan rho GH, rogoh. Itu ya, untuk memudahkan kalian mengingat. Nah, tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Diingat-ingat, dipengaruhi oleh kedalaman. Ini H. Artinya, semakin dalam titik pada zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami titik tersebut. Ya, yang dialami pada titik tersebut. Nah, perhatikan, kedalaman itu kan dihitungnya dari atas, dari sini. Jadi bukan dari bawah ya, dari atas dihitungnya. Jadi titik A itu lebih dangkal, lebih kecil kedalamannya dibandingkan dengan titik C. Ini ada yang salah ya. Kemudian titik B lebih dalam dibandingkan dengan titik C. Kemudian titik D itu paling dalam. Artinya kedalaman titik A lebih kecil dari kedalaman titik C. Ini harusnya C ya. Ini C. Kemudian titik C ini lebih kecil ya. Titik A itu lebih dangkal dibandingkan dengan titik C. Titik C lebih dangkal dibandingkan dengan titik B, ini harusnya B. Nah, Bapak ganti, ini titik B. Dan titik B itu lebih dangkal dibandingkan dengan titik D. Jadi yang paling dalam adalah titik D. Artinya bahwa tekanan titik A di titik A lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di titik C, ini C ya. Kemudian lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di titik B, ini titik B. Ubah dulu. Dan tekanan di titik B lebih kecil daripada tekanan di titik D. Nah, jadi bisa diurutkan bahwa tekanan titik D ini lebih paling besar, kemudian disusul oleh tekanan pada titik B, disusul oleh tekanan titik C, disusul oleh tekanan pada titik A. Perhatikan urutannya. Jadi semakin dalam itu semakin besar tekanannya. Maka kalau kita menyelam itu semakin ke dalam, telinga kita kan semakin tertekan, dada kita juga makin sesak, ya, karena tekanannya makin besar. Itu diingat-ingat ya. Jadi dipengaruhi oleh kedalaman. Ini contohnya, contoh soalnya. Nyatakan, sebentar.
Contoh soalnya di atas ya. Perhatikan posisi gambar ikan dalam bejana berikut ini. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut adalah, jadi ini ada ikan. Kemudian kedalaman keseluruhan dari airnya itu 14 cm. Jadi diukurnya dari atas. Si ikan ini terletak 4 cm dari dasar. Ingat, ini dari dasar. Artinya kalau dari atas tinggal dihitung saja 14 dikurangi 4 sama dengan 10 cm. Maka kedalaman ikannya ini 10 cm. Ya, di sini tuh ya, 10 cm. 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Harus dinyatakan dalam meter. Percepatan gravitasi buminya tadi 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian massa jenis airnya rho, di sini ditulis rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut? Rumusnya tadi, pH sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya 1000, rho itu massa jenis ya, massa jenis air. Kemudian G-nya percepatan gravitasi bumi 10, H-nya 0,1 meter. Harus dinyatakan dalam meter, karena ini meter, ini juga meter. Jadi harus sama. Maka tinggal dikalikan saja 1000 kali 10 kali 0,1. 10 kali 0,1 kan 1. 1 kali 1000 sama dengan 1000 Newton per meter kuadrat. Atau bisa juga ditulis 1000 Pascal ya. 1000 Pascal. Nah, itu gampang untuk soalnya. Langsung. Nah, penerapannya bagaimana? Jadi misalkan di sini ada sebuah botol dikasih lubang A sampai E, A, B, C, D, E. Jadi ada 5 lubang. Diisi air. Nah, kemudian lubangnya ini ditutup plester supaya airnya tidak keluar dulu. Pada saat plester dibuka, lubang manakah yang mengeluarkan atau memancarkan air paling jauh? Nah, ini bisa kalian prediksi ya. Tekanan yang paling besar kan di titik E. Tekanan paling kecil kan di titik A. Nah, coba ada yang tahu? Yang paling jauh? Yang paling jauh, ya betul, karena tekanan yang paling besar adalah titik E. Maka yang titik E ini yang paling jauh. Titik A paling dekat. Jadi kalau digambarkan, maka urutannya seperti ini. Jadi makin jauh terus ya. Ini paling jauh. Nah, ini pancaran airnya. Karena tekanan di titik E paling besar, maka dia memancarnya paling jauh pancurannya. Baik, itu penerapannya. Kemudian ini massa jenis beberapa zat cair ya. Air itu 1000 kg per meter kubik, minyak goreng lebih kecil, alkohol hampir sama ya di sini. Dinyatakan sama dengan minyak goreng. Air laut lebih besar tekanannya dibandingkan dengan air tawar. Ini air tawar. Jadi penyelam di air laut itu biasanya mengubah komposisi udara di dalam tabung oksigennya. Itu antara oksigen dengan nitrogen. Jadi diubah komposisinya. Kemudian raksa ini logam, ini sangat besar. Kemudian spiritus sama dengan minyak goreng di sini ya. Kemudian minyak tanah dan bensin lebih kecil. Artinya kalau dulu di kelas 7, kalau misalkan bensin dengan air disatukan, maka bensinnya di atas, kemudian air di bagian bawah gitu. Karena massa jenisnya kecil. Jadi massa jenis yang lebih kecil itu nanti akan berada di atas. Nah, kemudian hukum utama hidrostatis itu menyatakan bahwa tekanan hidrostatis suatu zat itu hanya dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Tidak dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran bejana. Ukurannya seperti apapun, asal kedalamannya sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Tuh diingat-ingat ya. Asal ini zat cairnya sama, ini air semua, minyak semua, maka kedalamannya kalau di titik A, B, C, D meskipun bentuknya berbeda-beda, dia ini akan datar seperti ini namanya bejana berhubungan, dan tekanan di titik yang kedalamannya sama itu besar, tekanannya tetap sama. Jadi kalian harus mengingat-ingat bahwa dalam bejana berhubungan yang diisi dengan satu jenis zat cair dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair itu terletak dalam satu bidang datar. Ini rata ya. Besar tekanannya juga sama. Di titik
P1 dan di titik P2 itu besar, tekanannya sama. P1 sama dengan P2. Sehingga bisa ditulis pada bejana berhubungan itu rho kali G kali H1 sama dengan rho kali G kali H2. Ini. Tekanannya tetap sama ya. Nah, jadi keempat titik ya, yang kedalamannya sama itu besar, tekanan hidrostatisnya tetap sama. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Jadi kenapa kok lubang kuras bak mandi atau lubang tandon itu ada di lubang paling bawah? Ya, karena supaya pancaran airnya semakin keras. Nah, jadi kalau airnya keras, kencang keluar, maka kotoran-kotorannya juga bisa ikut. Kemudian bendungan bagian bawah itu lebih tebal. Karena tekanannya di sini, misalkan P2, di sini P1, maka P2-nya itu lebih besar dibandingkan dengan P1, maka harus lebih tebal. Kemudian pada saat menyelam, ya, telinga akan semakin sakit kalau semakin dalam, ya karena tekanannya makin besar. Kemudian juga diterapkan pada transfusi darah. Pada transfusi darah ini, tekanan pada aliran darah itu harus lebih kecil dibandingkan dengan tekanan infus. Jadi tekanan infusnya harus lebih besar. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti setelah ini kalian akan diberikan tugas oleh Bapak. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak absen dulu khusus untuk kelas 8D ya. Untuk kelas lainnya yang bergabung di sini, nanti akan tercatat secara otomatis. Baik, yang Bapak panggil nanti bisa kameranya diaktifkan dan mic-nya juga diaktifkan. Ini tanggal 25 ya. Adelia Mutia Hapsari. Adelia, tidak ada ya. Kemudian Aji Satrio. Aji Satrio tidak ada juga. Alfia Ayu Cahyani, tidak ada ya. Ambar Sari. Ambar Sari. Hadir, Pak. Ambar Sari mana belum? Ambar. Nah, kameranya sudah diaktifkan, Ambar. Coba semuanya kameranya diaktifkan. Ambar Sari ada ya. Anandita. Sudah, cuma hadir, Pak. Anandita. Hadir, Pak. Ya, Anandita hadir. Andika Dwi Dadang. Hadir, Pak. Oke. Anissa Restiana Aulia. Anissa. Hadir, Pak. Ya, oke. Aufa Astia Mustika. Hadir, Pak. Bunga Ayu Nirmala. Tidak ada ya. Dimas Rasya. Dimas Rasya. Mic-nya diaktifkan dulu. Dimas. Apa ya ini wis? Dina Savitri, Dimas belum menjawab ya. Nanti kalau sulit mengaktifkan mic-nya bisa angkat tangan. Dina Savitri tidak ada. Diva. Hadir, Pak. Oke, siap. Wah, tegas itu. Erlangga. Tumben Erlangga nggak ada. Ferliana. Ferliana. Ferliana, mana suaranya? Oh iya, kecil. Gesang. Hadir, Pak. Oke. Hafizairul. Hadir, Pak. Oh iya, terima kasih. Kevin nggak ada. Kizaya. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Mila Pak. Marliana. Mila.
Mila? Nggak ada ya. Naila Rofiatul Husna? Naila Rofiatul Husna? Suaranya mana Naila? Mana Naila ini suaranya? Ada sih, tapi belum jawab. Naila, ditunggu temannya suaranya. Oh, nggak jawab, nggak apa-apa. Mungkin sulit mengaktifkan. Nilna? Suaranya mana Nilna? Kemudian Poppy? Poppy nggak ada ya. Trisela? Nggak ada juga. Rani Naurani? Hadir, Pak. Kemudian Wisnu Adam, nggak ada. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang hari ini. Oh, 14 betul ya, 14 orang. Banyak yang belum hadir. Baik anak-anak, nanti kalian akan diberi tugas oleh Bapak. Perhatikan dulu tugasnya, Bapak jelaskan sebentar ya, biar kalian bisa memahaminya. Biar mudah. Jadi, perhatikan, ini kelihatan soalnya ya? Soalnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Belum, ya. Pak. Belum? Oh, ya, ditunggu dulu yang belum. Yang soal pertama, sebutkan faktor yang mempengaruhi besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda saat berada dalam cairan ya. Tadi sudah ya, jelas ya. Ada 3. Ada 3 yang mempengaruhi apa saja? Masih ingat nggak? Yang pertama, kan rumusnya tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H itu ya. Jadi Rho GH. Nah, Rho GH itu apa saja nanti dituliskan. Kemudian yang kedua, saat kita menyelam dalam air, dada dan telinga kita terasa makin tertekan dan berat. Jelaskan fenomena tersebut dan kaitannya dengan tekanan hidrostatis. Tadi sudah Bapak jelaskan. Gampang ya. Kemudian baik Bapak besarkan. Kemudian sebuah bak penampungan air tingginya 3 meter. Jadi ada bak, kalian nanti gambar bak. Ada 3 buah pancuran, gambar 3 buah pancuran. Letaknya berurutan. Pancuran A berada di ketinggian. Awas, ketinggian bukan kedalaman ya. Ketinggian 0,5 meter dari dasar. Kemudian pancuran B berada di ketinggian 1 meter dari dasar bak. Pancuran C berada di ketinggian 1,5 meter dari dasar bak. Nah, ternyata ketiga pancuran tersebut mengeluarkan air dengan jarak yang berbeda-beda. Yang pertama, pancuran manakah yang memancarkan air paling jauh? Tadi sudah Bapak jelaskan. Pancuran manakah yang memancarkan air paling dekat? Nah, tadi juga sudah Bapak jelaskan. Gambarkan prediksi pancaran air yang keluar dari ketiga pancuran tersebut dengan urutan yang benar. Jadi gambarkan seperti tadi, ada bak, kemudian ada 3 buah pancuran. Pancuran A itu 0,5 meter dari dasar, pancuran B 1 meter dari dasar, pancuran C 1,5 meter dari dasar. Tapi gambarnya ya disesuaikan saja, nggak usah gambar 1 meter ya. Nggak cukup nanti kertasnya. Itu, jadi sesuaikan saja, kalian tulisi 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter gitu. Kemudian gambarkan pancurannya, airnya. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, seorang penjaga kolam akan membersihkan kolam ikan yang dalamnya 5 meter. Ingat, dalam kolamnya 5 meter. Agar penyelam tersebut dapat menentukan komposisi udara yang dibawa dalam tabung, maka penyelam berusaha menghitung besar tekanan hidrostatis saat menyelam di kolam tersebut. Jika massa jenis air pada kolam 1.100 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, tentukan besar tekanan hidrostatis saat penyelam berada di dasar kolam. Jadi dari sini kalian bisa melihat bahwa yang pertama, bahwa kedalamannya, dasarnya kan ini di dasar ya, kedalamannya 5 meter. Kemudian
massa jenisnya 1100. Percepatan gravitasi buminya 10 Newton per kilogram. Tadi rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, gampang loh. Pakai diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Itu ya, sudah jelas ya. Soalnya nanti Bapak kirimkan ke grup, kemudian kalian kerjakan, dan difoto, kemudian dikirimkan melalui aplikasi Teams. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Diaktifkan dulu semuanya mic-nya. Bapak sudah selesai menjelaskan. Sudah jelas semuanya ya? Ya. Baik. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Yang sudah hadir terutama. Nanti ada bonus nilai tentunya kepada kalian. Dan ada door prize di akhir bulan nanti. Pulsa, berupa pulsa akhir bulan. Artinya nanti yang kehadirannya lengkap nanti berkesempatan mendapatkan undian hadiah pulsa. Baik, itu ya. Akhir bulan, setiap akhir bulan nanti ada door prize lah dari Bapak. Nanti dicari yang selalu aktif, yang selalu hadir, kemudian nanti diundi. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar Bapak unduh dulu ininya, daftar hadirnya. Baik, sudah selesai, sudah masuk daftar hadirnya. Terima kasih, kalian bisa meninggalkan ruang obrolan ini, silakan. Oh, Erlangga baru gabung ya. Erlangga tadi kemana Erlangga? Halo Erlangga. Halo, Pak. Tadi kemana? Tadi tidur. Oh, tidur. Kok tidur? Tadi berarti nggak ikut penjelasan dari Bapak ya. Nanti bisa ditonton lagi di video. Nanti videonya dikirimkan ya. Ya, Pak. Tadi Bapak menjelaskan tidur. Oh, berarti ini terlambat, Erlangganya terlambat. Jangan dibiasakan tidur pagi, olahraga biar tambah tinggi. Ya. Terlambat. Sudah mandi belum? Belum. Oh, belum. Ya udah, itu saja. Nanti lain kali jangan terlambat ya. Iya, Pak. Jangan biasakan tidur pagi. Baik, bisa sebentar, Bapak download dulu ininya, download lagi daftar hadirnya. Baik, sudah boleh meninggalkan ruangan rapat. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya.
Terus halo Dina, mic-nya diaktifkan Dina. Dina, tadi kemana kok tidak masuk? Aku rak. Tadi kok nggak ada, nggak ikut gabung? Dari mana? Tadi teman-teman kalian sudah selesai. Dina yang dari mana tadi? Itu Pak. Nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sih. Nanti video penjelasannya dari Bapak bisa ditonton lagi di video yang Bapak kirim ke grup ya. Itu tadi ada ininya. Lain kali dicoba ke tempat yang ada sinyal ya, dicari ke tempat yang ada sinyal. Baik, sudah selesai pertemuannya dari tadi teman-teman kalian. Kamu bisa meninggalkan ruang rapat sekarang, sudah bisa ditutup lagi. Itu Pak. Makasih Pak. Ya, jangan terlambat lagi ya.